Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dengan itu mendatangkan kebahagiaan. Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Allah Ghaniyun, maha kaya. Allah Mughni, yang mengayakan. Allah Al-Wahhab, Al-Wahhab yang memberikan segala-galanya disebut dengan Al-Wahhab. Dekatkan diri kita kepada pemilik sakinah, mawaddah, warahmah, maka Allah berikan kepada kita dan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau suaminya tidak dekat dengan Allah, apalagi suami tidak melangkahkan kaki ke masjid di waktu subuh, istri juga malas sholat, nggak mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah datangkan musibah, bencana, malapetaka, masalah demi masalah Allah datangkan untuk keluarga itu. Ayahanda bunda ikhwatal iman, banyak orang ambil S1, S2, S3 di Amerika, ada yang di Jordan, ada yang di Mesir. Titelnya luar biasa, banyak sekali orang hebat, pejabat, tapi sayang masalah kecil tidak dapat diselesaikan di rumah tangga. Banyak kita lihat orang-orang hebat, orang-orang terkenal, masalah kecil di rumah tangga tidak dapat diselesaikan. Berapa banyak masalah besar, berapa banyak masalah-masalah yang sangat besar, tapi selesai di hamparan sejadah. Selesai di hamparan sejadah. Itulah dahsyatnya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah berikan ide-ide dari langit akan datang. Ini sangat bagus pesan ini untuk anak bunda, ayah. Makanya ayah bunda, kalau mau cari menantu, cari yang subuh di masjid. Di sini banyak belum nikah, Bu. Kemarin ini ada juga yang belum nikah. Cari menantu yang subuh, bukan ke masjid. Subuh berjamaah, karena sholat subuh, bukan zuhur, Bu ya, bukan asar ya, bukan maghrib. Karena sholat subuh berjamaah di masjid indikator kebaikan seseorang. Indikator kebaikan seseorang. Pemabuk, penjudi, narkoba, penzina, berat subuh berjamaah di masjid. Berat ayah, berat sekali subuh. Jangan main-main subuh ini. Mereka yang istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid diangkat, dicabut sifat-sifat munafik. Makanya dikatakan subuh itu berat. Kalau boleh jujur, Bu, coba ibu cek anak ibu laki-laki, coba di mana? Ayah yang punya anak laki-laki ada kan? Coba cek di mana anak kita sekarang, menantu kita sekarang di mana sholat subuh pagi ini? Coba dicek ya. Coba dicek. Ustaz, anakku berat subuh di masjid. Doakan, Bu. Doakan ayah. Ya Allah, setiap habis sholat, ya Allah, tancap kenikmatan sholat subuh pada anak cucuku, ya Allah. Tancap kenikmatan sholat subuh berjamaah pada menantuku, ya Allah. Ibu nanti cek, Bu ya, menantu ibu laki-laki di mana sholat subuh ini. Punya anak, Bu, laki-laki, coba cek di mana subuhnya. Nanti ibu tanya sendiri pada hati ibu ya, di rumah. Curhat sendiri dengan diri sendiri. Ya Allah, benar kata. Kita tidak bahas ada 10 keistimewaan, kedahsyatan sholat subuh. Enggak saya bahas. Yang saya bahas pada kesempatan ini 3 pesan Allah bagi mereka yang ingin menikah dan telah menikah.
Maka itu dekatkan diri kita kepada Allah. Dalam Al-Quran banyak dibentangkan ayat, termasuk Al-Baqarah 189, Ali Imran ayat 200. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepadaku, aku jamin hidup kalian sakinah, mawaddah, warahmah. Bertakwalah kalian kepadaku, aku jamin rizki kalian, aku jamin kesehatan kalian, aku jamin anak kalian. Ini janji dibentangkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Luar biasa, dahsyat sekali. Yang kedua, karena piring sudah dibentangkan di belakang, ini sangat mengganggu dengan konsentrasi kita. Jadi ayah bunda, kalau berhubungan dengan kampung tengah, ini kampung tengah ya, walaupun penceramah dari Mesir, dari Gontor, ini ada Ustaz Asnawi, walaupun dari Timur Tengah, dari Sudan, itu sudah ngaur dia. Kalau berhubungan dengan kampung tengah apa? Perut. Nah. Yang kedua, pesan Allah surah An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithu nisaan karhan. Hai orang-orang beriman, ya. Dalam ilmu nahu, panggilan itu ada 14 panggilan. Tapi dalam Al-Quran semua disebut dengan ya. Hai orang-orang beriman, la yahillu, tidak halal, tidak boleh kalian mewariskan sifat-sifat jelek, sifat-sifat buruk setelah berumah tangga. Berarti ayat ini menjelaskan semua kita yang hadir tidak ada yang sempurna. Makanya Allah menyebutkan manusia dengan al-insanu, 5 kata. Insanu. Ibnu Manzur mengatakan sumiyal insan fanasia. Dikatakan manusia karena manusia itu tempatnya lupa. Al-insan makanul khata' wa nisyan. Manusia tempat kesalahan dan kelupaan. Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan istri kita namanya. Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan suami kita namanya, bunda. Sudah jelas bunda ya? Al-insanu disebut 65 kali dalam Al-Quran. Setiap kalimat nisyan itu disandingkan dengan akhto'a, kesalahan. Buka surah Al-Baqarah 286. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Rabbana, duhai Tuhan kami. Kalau Rabbi, duhai Tuhanku. Tapi dalam Al-Quran Al-Baqarah 286 Allah berfirman, Rabbana, duhai Tuhan kami, la tu'akhizna, jangan engkau datangkan musibah, bencana, malapetaka. Jangan engkau datangkan penyakit untuk kami karena kesilapan kami, karena kelupaan kami. Gara-gara lupa, gara-gara khilaf, akhirnya kita korupsi. Gara-gara khilaf, gara-gara lupa, akhirnya kita berzina. Gara-gara lupa, gara-gara khilaf, akhirnya kita melakukan dosa. Indah sekali kalimatnya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan la taqrabu zina. Mengapa Allah tidak langsung mengatakan la zina, la zina, la zina, la jangan berzina. Tapi sebelum kalimat zina itu di tengah-tengah ada qarraba yaqrabu, artinya mendekat. Jangan mendekat wanita, bahaya. Ya bukan murim ya. Jangan mendekat diskotik, bahaya. Jangan mendekat
dengan uang-uang yang nggak jelas. Jangan mendekat dengan narkoba. Jangan bergaul dengan orang-orang yang hobinya mabuk. Jangan bergaul dengan orang-orang yang hobinya narkoba. Kenapa? Bahaya. Kita akan terjerumus. Kenapa? Karena khilaf. Kenapa? Karena lupa. Akhirnya kita melakukan makanya jangan mendekat. Kalimatnya la taqrabuz zina. Jangan mendekat. Kalau kalian mendekat, bahaya. Iman akan jatuh kalau sudah mendekat. Maka itu kalimat yang kedua ini, pesan Allah bagi mereka yang mau menikah dan telah menikah. Nanti setelah menikah sadar bahwasanya suami istri itu adalah makhluk, mereka manusia, tidak ada yang sempurna. Tak kala suami menjumpai istri setelah pernikahan 10 tahun, 15 tahun, ternyata istri tidak sesuai dengan dambaan suami, maka maafkanlah istri. Begitu juga istri tak kala menjumpai suami setelah pernikahan 5 tahun, 6 tahun, ternyata suamiku tidak sesuai dengan dambaanku, maafkanlah suami. Tak kala istri memaafkan suami, suami memaafkan istri, maka Allah turunkan rahmatnya pada keluarga itu. Akan Allah berikan sesuatu yang sangat indah pada keluarga itu. Kenapa? Karena mereka saling memaafkan. Ini penting ayah. Ya, saya di mana-mana diminta untuk ceramah tentang pernikahan. Ini penting. Biar mereka awet sampai akhir hayat, sampai ke surga. Yang terakhir, yang ketiga, pesan Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nanti setelah kalian menikah, jangan lupakan kedua orang tua. Jangan lupakan kedua orang. Nikah ini mempunyai makna yang berbeda, makna yang bertentangan. Nikah bisa yang membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat. Calon suami istri yang dulu jauh akan merapat dengan pernikahan. Nikah ini juga bisa membuat yang dekat menjadi jauh. Ayah ibu dekat. Gara-gara nikah, anak kita yang wanita dibawa sama suaminya. Anak kita yang laki-laki pergi. Makanya nikah ini ada dua makna yang bertentangan jauh. Bisa membuat yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. An-nikah. Makanya orang yang mau menikah, minta doa ayah, doa mama, minta restunya, dan minta ampun kepada ayah ibu. Minta ampun. Minta ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan semenjak kita hidup bersama ayah ibu. Dan ibu tolong ayah doakan anak. Makanya ayah ibu itu tidak meminta apa-apa dari kita setelah nikah. Yang diminta oleh ayah ibu sapaan kita, senyuman kita, bakti kita. Doanya yang diminta dari anak. Senyuman, perhatian anak untuk mama. Doa, bakti. Yang pertama bakti. Jangan mimpi menjadi orang hebat, orang sukses. Kalau kita durhaka kepada orang tua, kalau hidup kita durhaka, suka melawan orang tua, hidup tidak akan berkah sampai akhir hayat. Usaha yang kita lakukan tidak akan sukses.
Banyak saya jumpa di lapangan. Mereka yang durhaka, harta warisan banyak, tapi karena dia durhaka, semua habis harta warisannya, terjual semuanya. Tidak ada keberkahan. Susah untuk menjadi sukses. Hidupnya selalu gelisah, jatuh bangun, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Kenapa? Karena dia anak durhaka. Hati-hati anak durhaka. Pernah dengar cerita Alqamah, Bunda? Pernah mendengar cerita Alqamah? Abid, ahlil ibadah. Abid itu panjang. Kalau panjang itu fa'il yang melakukan. Abid, ahli ibadah. Tapi sayang, di akhir hayatnya menderita, susah matinya. Susah. Menderita ketika sakaratul maut. Dan berita ini sampai kepada baginda Rasul. Padahal dia sahabat Rasul, ahli ibadah. Tapi 1000 kali sayang, dia durhaka kepada ibunya yang sudah menjadi janda. Dia lebih cinta dengan istrinya ketimbang ibu kandungnya. Ketika wafat, mau meninggal, menderita. Dan berita ini terdengar oleh baginda Rasul. Rasul berkata kepada sahabat, apakah Alqamah punya ibu? Punya. Panggil ibunya. Rasul bertanya, wahai ibu, apakah benar ini Alqamah anakmu? Benar ya Rasulullah. Tapi dulu, sekarang bukan anakku lagi. Kenapa? Karena dia durhaka kepadaku. Dia lebih perhatikan istrinya. Dia lebih mencintai istrinya ketimbang aku seorang janda. Dia bukan anakku lagi, wahai Rasulullah. Langsung Rasulullah berteriak, wahai sahabat-sahabat, kumpulkan kayu bakar. Kayu bakar. Sahabat terkejut. Padahal ini trik baginda Rasul untuk menyentuh hati seorang ibu. Hanya trik. Strategi Rasul untuk menyentuh hati seorang ibu. Untuk apa kayu bakar ya Rasulullah? Kita bakar saja Alqamah daripada susah matinya, daripada menderita ketika sakaratul mautnya. Lebih baik kita bakar. Langsung ibu kandungnya berteriak, tidak ya Rasulullah, aku tidak ridho, tidak ikhlas anakku Alqamah dibakar. Walaupun sakit hatiku selama ini atas kedurhakaannya, tapi aku tidak mau anak kandungku dibakar. Akhirnya Alqamah dimaafkan oleh ibunya. Itu cara Rasul, Bu. Cara Rasul untuk menyentuh hati seorang ibu. Sejahat-jahatnya anak, Bu, pasti ada rasa sayang kita, Bu. Karena itu darah daging kita. Karena itu keturunan kita. Pasti ada sayang kita, Bu. Sama. Makanya ibu sabar ya, Bu, ya. Mendidik anak ya. Jangan disumpah-sumpah serapah ini anak. Jangan nama-nama kebun binatang kalau udah marah keluar semuanya, Bu. Lembu, monyet, nanti sifatnya nanti kayak lembu, kayak monyet. Kenapa? Tiap hari dibilang monyet sama mamanya, tiap hari dibilang lembu sama mamanya, karena jahat. Pernah dengar cerita maling kundang, Bu? Pernah cerita maling kundang? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil, Bu? Karena anak durhaka. Tapi kita bisa ngambil kesimpulan juga. Kenapa anak menjadi durhaka? Karena mama tidak sabar mendidik anaknya. Langsung memvonis anaknya. Mengapa ibu tidak sabar? Angkat kedua tangan, ya Allah, cabut kenikmatan durhaka pada anakku ya Allah. Padahal surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Hai orang-orang beriman, bersabar sebentar hidup di dunia untuk taat, sujud kepada Allah, sabar mengurus anak, sabar mendidik anak, sabar membina anak. Sabar, sabar, sabar. Doa terus. Ini alhamdulillah nih laki-laki, ibunya mungkin banyak yang sabar. Kita lihat, alhamdulillah nggak jadi anak durhaka. Kalau anak durhaka itu tanda-tandanya berat subuh, itu aja. Berat subuh ke masjid. Kalau anak durhaka berat subuh berjamaah di masjid. Makanya Bu, sabar urus anak, sabar didik anak, sabar atas kejahatan anak, sabar doa terus Bu. Jangan disumpah serapah nanti. Ujung-ujungnya jadi seperti maling kundang. Kenapa? Karena ibu tidak sabar. Langsung berdoa, ya Allah, kutuk maling kundang. Jadi dia batu. Kenapa? Karena ibu tidak sabar mendidik anak. Sayang Bu, itu anak kita. Sabar sebentar. Bagaimana anak itu bisa nanti masuk surga? Bersama ibu, bersama ayah, bersama kakak-kakaknya. Kelak di akhirat bisa masuk dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Sudah jam 6:30 Bunda. Ada 3 pesan Allah. Yang pertama surah Ar-Rum ayat 21. Yang kedua surah An-Nisa ayat 19. Yang ketiga surah Al-Isra ayat 23. Ini penting Bu. 3 pesan Allah bagi mereka anak-anak kita yang mau menikah. Dan kita ini Bu, ayah yang sudah menikah, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله على محمد صلى صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Drone ya, drone.